Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe serta nyalakan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga tekan tombol like serta share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, yang belum sempat dilepas, kalian bisa langsung kirim ceritanya melalui email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Cerita kali ini dikirim oleh seseorang bernama Fajar Pratama. Fajar ini berasal dari Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dan yang dialami oleh Fajar ini nggak terjadi dalam semalam, cuma pelan, sunyi, dan nyaris bikin si Fajar ini kehilangan akal sehat. Menurut cerita Fajar, rumah itu sebenarnya bukan rumah angker. Bukan rumah yang dari awal orang-orang jauhin. Bukan juga rumah dengan sejarah gimana kali atau telah terjadi tragedi besar di situ. Rumah itu cuma rumah tua di ujung sawah. Lokasinya agak masuk ke dalam, jalannya sempit, cuma cukup satu motor. Di kanan kirinya udah sawah, kalau musim panen kelihatan ramai, tapi kalau habis panen sunyi ya bukan main. Nah jadi sebenarnya rumah itu milik pamannya, paman si Fajar. Bangunan lama, temboknya kusam, catnya juga udah kelupas-kelupas, halaman depan luas tapi jarang dibersihin gitu. Nah tepat di samping rumah pamannya ini berdirilah pohon mangga gede. Dan di belakang rumah tersebut ada satu sumur tua yang udah nggak pernah lagi dipakai. Nah jadi pamannya Fajar ini pindah kota lah. Jadi rumah itu terbengkalai, tidak terurus, dan benar-benar kosong begitu saja. Sampai akhirnya karena Fajar dapat kerjaan di daerah itu, pamannya nawarin lah, daripada ngekos, mending kamu tinggal di rumah itu, di rumah paman. Awalnya memang Fajar menolak lah, takut merepotkan atau gimana-gimana gitu. Tapi namanya juga kebutuhan, ya mau nggak mau si Fajar ini juga menerima penawaran dari pamannya. Setelah Fajar pindah di rumah tersebut, malam pertama tinggal di sana semuanya terasa normal-normal saja. Si Fajar beresin rumah, buka jendela, nyalain lampu, angin sawah masuk, bau tanah basah kecium. Pokoknya suasananya begitu tenang dan tidak terasa ada yang janggal. Sekitar jam 10 malam, Fajar tidur di ruang tengah, beralaskan kasur lipat. Dan disitulah Fajar mulai merasakan hal kecil pertama terjadi. Sekitar jam 2 pagi, Fajar kebangun karena dia dengar suara orang menghela nafas panjang di samping telinganya. Kalian bayangin, kalian lagi tidur, tiba-tiba kalian merasa ada helaan nafas panjang di samping telinga kalian. Apa nggak panik, apa nggak jantungan kalian itu? Fajar refleks langsung duduk, terbangun tuh, jantungnya langsung ngebut kenceng tuh. Jadi si Fajar nyalain lah lampu kan untuk ngecek, oh ternyata nggak ada apa-apa gitu. Dalam hati Fajar, paling juga halu gitu karena mungkin kecapekan kan baru pindah beresin itu segala macam. Pikirnya si Fajar waktu itu, dan dia pun lanjut tidur lah. Dia abaikan, dia lanjut tidur. Nah setelah melewati malam itu, gangguan semakin mulai terjadi seiring waktu ya. Setelah seminggu, 2 minggu Fajar di sana, barang-barang kecil sering berpindah tempat. Sendok yang ditaruh di dapur tiba-tiba ada di ruang tengah. Sandal yang biasanya di teras pagi-pagi udah di kamar. Pokoknya barang-barang kecil di rumah itu semua berpindah dengan sendirinya tanpa ada alasan. Fajar di situ mulai heran dan merasa kok semakin ada yang gak beres di rumah ini ya. Jadi suatu malam si Fajar ini pun dengan sengaja ngetes taruh gelas kosong di meja dapur. Posisinya dia ingat persis di mana si Fajar ini taruh. Tapi paginya gelas itu udah ada di dekat sumur belakang. Padahal Fajar ingat betul tadi malam dia taruh di mana gelas itu. Nah si Fajar pun udah heran-heran kok bisa pindah gitu gelasnya ya.
Sumur tua di belakang rumah itu jadi pusat keanehan berikutnya. Setiap maghrib, Fajar sering dengar suara air di timbah. Padahal timbah udah lama nggak ada. Awalnya Fajar masih berpikir positif, mungkin tetangga. Tapi dilihat-lihat rumah tetangga itu agak berjarak jauh dari rumah si Fajar tempati sekarang tuh, rumah pamannya kan. Sampai suatu malam si Fajar ini nekat ke belakang. Cuma membawa satu senter tuh. Dia berdiri di depan sumur. Di keadaan yang gelap dan suasana yang sunyi hanya bermodalkan cahaya senter, tiba-tiba dari dalam sumur terdengar suara. Mas, pelan, serak kayak orang tua. Di situ Fajar terkejut, lemas, keringat dingin. Gimana nggak lemas, terkejut? Baru pertama kalinya si Fajar ini mengalami hal-hal seperti itu. Lalu si Fajar ini mundur pelan-pelan. Keringat dingin keluar membasahi seluruh tubuhnya. Sejak malam itu si Fajar ini nggak pernah lagi mau ke belakang sendirian, apalagi malam-malam. Karena semakin sering terjadi keanehan di rumah itu, Fajar pun mulai bertanya lah ke tetangga. Tapi anehnya setiap ditanya soal rumah ini, jawaban tetangga selalu menggantung. Oh iya, rumah itu. Oh, rumah lama. Oh, yang penting kamu jangan keluar malam. Oh, kamu banyak-banyak berdoa aja lah. Gak ada yang mau cerita detail sama sekali. Sampai suatu sore, ada satu ibu-ibu tua yang datang ke Fajar, kemudian langsung cerita tentang rumah ini. Dan ibu-ibu itu pun berkata, dulu ada yang tinggal di situ, tapi enggak benar-benar pergi. Di situ Fajar bingung dan merinding lagi gitu. Penuh dengan rasa kebingungan, aneh. Tapi di satu sisi juga si Fajar takut gitu. Jadi karena merasakan hal seperti itu, si Fajar pun nggak mau banyak tanya, nggak mau banyak AU-AI. Langsung aja si Fajar ini cepat-cepat selesai ke pembicaraan. Si Fajar ini pun langsung pergi gitu ya, meninggalkan si ibu. Nah, penampakan pertama terjadi di minggu ketiga. Malam itu hujan deras, listrik padam. Fajar duduk di depan, hanya bermodalkan satu lilin. Tiba-tiba si Fajar mendengar suara langkah dari arah kamar belakang. Pelan, diseret. Kemudian si Fajar bertanya, siapa? Nggak ada jawaban. Hening, senyap. Lalu dari kegelapan muncullah sosok perempuan. Rambutnya panjang, bajunya lesu, wajahnya nggak jelas. Tapi mata si cewek ini melotot gitu. Melotot menatap ke Fajar dengan ekspresi yang sangat mengerikan gitu. Tiba-tiba lilin mati seketika. Kemudian dengan cepat si Fajar ini langsunglah menyalakan lilin. Apa nggak panik tuh ya? Udah tempat gelap, nggak ada listrik, nggak ada apa-apa, cuma satu lilin. Muncul pula lagi nampak sosok wanita kayak gitu, kan? Mati pula lilin itu. Apa nggak panik gitu? Langsung lah si Fajar ini kan. Dan saat lilin itu nyala, sosok itu udah nggak ada. Nah, sejak malam itu gangguan nggak cuma fisik. Fajar mulai mimpi aneh. Selalu mimpi berada di sawah malam hari, di tengah kabut tebal, dan ada suara yang memanggil nama si Fajar ini. Setiap kali si Fajar ini bangun, badannya itu lemas, kayak habis bergerak beraktivitas seharian, pokoknya kerjaan yang berat-berat gitu. Kadang juga si Fajar ini bangun dengan adanya bekas di lengannya, bekas tangan. Nah, bekasnya ini tuh seperti bekas cengkraman gitu. Nah, karena si Fajar ngerasa udah mulai nggak beres, semakin nggak bener lah di sini. Akhirnya si Fajar pun nemuin lah sesepuh di desa itu. Dan di situ Fajar mulai benar-benar memberanikan dirinya untuk mencari tahu lah semuanya. Rumah itu dulunya ditempati sepasang suami istri. Sang istri meninggal saat hamil. Jenazahnya sempat disemayamkan di rumah itu. Tapi ada satu hal yang ditutupi. Perempuan itu tidak pernah dikubur secara layak. Dan arwahnya tidak pernah pergi, kata si sesepuh desa. Karena semakin takut si Fajar ini, apalagi karena mendengar cerita di balik rumah kosongnya si paman ini, maka si Fajar pun ya cepat-cepatlah mau pindah. Malam itu pun menjadi malam terakhir lah si Fajar. Besoknya dia tuh udah mau pindah gitu.
Tapi malam terakhir bagi Fajar ternyata bukan malam yang biasa, melainkan malam paling sunyi. Sekitar jam 2 pagi dia dengar suara tangisan. Bukan dari satu arah, tapi dari seluruh rumahnya. Suara itu terasa munculnya dari dinding, dari bawah, dari atas. Pokoknya satu rumah itu terisi dengan suara tangisan. Dan di tengah-tengah suara tangisan itu, pintu kamar si Fajar itu tiba-tiba kebuka sendiri. Dan udah kebuka, tiba-tiba muncullah satu bayangan. Kali ini bayangannya jauh lebih jelas lagi, nampak lebih jelas wujudnya. Perutnya besar, matanya kosong melotot, dan sosok perempuan. Perempuan ini cuma bilang satu kalimat, "Ini rumahku." Di situ Fajar langsung jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri sampai besok pagi. Keesokan paginya, Fajar pun langsung cepat-cepat pindah dari rumah situ. Dan rumah itu pun kembali kosong. Atau setidaknya terlihat kosong. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini gak cuma sekedar seram, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingatin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih belum kalian sampaikan, masih terpendam, kalian bisa langsung saja kirim ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.